Selamat pagi warga Jemaat GKPS Sidorame, baik yang berada di rumah, juga seluruh saudara kekasih di mana saja berada yang pada saat ini sedang mengikuti ibadah online GKPS Sidorame Resort Medan Timur pada kebaktian Minggu 15 November 2020 ataupun Minggu 23 setelah Trinitatis. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Tidak lupa GKPS Sidorame mengucapkan selamat ulang tahun bagi kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya kita memasuki usia yang penuh dan selalu jadi berkat. Sebelum ibadah dimulai, kita berdoa secara pribadi memohon agar ibadah kita hari ini sungguh-sungguh hanya demi kemuliaan nama Tuhan Allah Bapa Tritunggal. Kita berdoa. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkau adalah Tuhan pelindung dan pertolongan bagi kami. Ketika iblis dan musuh-musuh terus mengancam kami, Engkau melindungi kami. Ketika cobaan datang mendera, Engkau selalu hadir memberi pertolongan dan kekuatan sehingga kami mampu bertahan dalam segala ujian. Kami hendak menyerukan pujian syukur kepadamu di dalam persekutuan ibadah kudus ini. Hadapkanlah wajahmu supaya kami memperoleh penguatan kembali. Dengan demikian, kesetiaan dan iman kami tidak akan mundur dalam menghadapi segala pergumulan. Sebab kami sungguh percaya bahwa pada akhirnya kami akan dimahkotai kemenangan, yaitu kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat duduk kembali, kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1-2. Melimpah
Tuhan yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 10. Yohanes 15 ayat 10, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya." Marilah kita sama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan firman-Mu. Kita bernyanyi. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 dan 4. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus dan Maha Tahu, Engkau telah menyatakan kebenaran-Mu kepada kami, namun hidup kami sering tidak sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami sering lalai untuk mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Ada kalanya kami kurang menyadari bahwa keberadaan kami hingga saat ini tidak lain hanya oleh kasih-Mu saja. Kami menyadari bahwa tidak ada dosa serta kesalahan yang tersembunyi di hadapan-Mu. Oleh sebab itu, kami sujud memohon pengampunan dosa kami. Kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa kami oleh rahmat-Mu. Kiranya Roh Kudus tinggal dan berdiam di dalam diri kami dan selalu menuntun kami agar dapat hidup dalam kebenaran dan kekudusan, supaya kami boleh menjadi pewaris kehidupan kekal yang telah dijanjikan oleh Anak-Mu, Yesus Kristus, kepada setiap orang percaya.
Amin. Dengarlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau. Firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk, kita bernyanyi. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1 dan 5. Marilah kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk kembali, kita bernyanyi. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1 dan 4. Dan
kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa yang telah menyertai dan memberkati kami. Kami percaya Tuhan Yesuslah yang selalu hadir di dalam setiap aspek kehidupan kami, membuat kami semakin bersukacita. Untuk itu Tuhan, kami mau mendengarkan firman. Berkati kami, bukakan hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terimalah doa permohonan kami. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada kita pada hari ini tertulis di dalam Yeremia 29 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaraya bin Hilkiah yang diutus oleh Sedekia, Raja Yehuda, ke Babel kepada Nebukadnezar, Raja Babel. Bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya, ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan, ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu akan buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Salam buat kita semua. Buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih juga yang ada di rumah. Tuhan memberkati. Topik minggu kita hari ini dikatakan pasautkon golu narap marhadohar. Mungkin kita bertanya, apa itu marhadoharon? Dalam arti yang sebenarnya marhadoharon itu adalah sejahtera. Marhadoharon itu juga bisa disebut bahagia. Marhadoharon itu juga disebut damai. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sesuai dengan khotbah kita ini, dimanapun kita tinggal dan bagaimanapun situasi kita, kita harus mampu untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Sering kalau kita sudah punya masalah, kita saling menyalahkan, kita saling memojokkan, sehingga kesejahteraan itu, sehingga kebahagiaan itu jauh dari kita. Karena kita hadir saling menghakimi, karena kita hadir saling memojokkan. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita sebagai orang percaya, bagaimana kita untuk
membangun, menciptakan hadoharon damai sejahtera itu dimanapun berada dan apapun situasi kita. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita lihat pertama bagaimana kita boleh meneladani karakter daripada Nabi Yeremia. Dalam konteks pelayanan Nabi Yeremia, sering dikatakan pelayanannya itu sering diperhadapkan dengan zona tidak aman. Karena Yeremia itu tetap punya komitmen untuk menyuarakan suara kenabian. Sementara dia diperhadapkan kepada banyak nabi-nabi palsu pada waktu itu. Tapi Yeremia tetap berbicara, tetap menyerukan suara kenabian, walaupun itu tidak membawa hadoharon bagi dia, tidak membawa kesejahteraan bagi dia. Justru dia banyak dibenci, baik dari keluarganya, baik dari orang kampungnya, baik dari pemerintah setempat pada waktu itu, baik daripada bangsa Israel. Karena Yeremia ingin menciptakan damai sejahtera yang sesungguhnya. Dia menyerukan suara kenabian. Dia mengatakan apa yang dikatakan Tuhan. Contoh, di kehidupan bangsa Israel sebelum terbuang ke Babel, Yeremia telah menyerukan suara kebenaran untuk membuat satu seruan pertobatan kepada bangsa Israel, untuk membuat satu seruan supaya bangsa Israel itu tidak lebih mengandalkan kekuatan dunia atau Mesir. Tapi bangsa Israel tidak mendengar, tidak memperdulikan. Akhirnya mereka tidak damai sejahtera, karena mereka lebih dengar-dengaran kepada nabi-nabi palsu pada waktu itu, di mana nabi palsu tidak menyuarakan suara kebenaran. Tapi justru nabi-nabi palsu saat itu mereka telah memutarbalikkan berita dari Allah sebenarnya, sehingga mereka tidak ada menyuarakan suara untuk mengkritik dosa bangsa Israel. Mereka tidak mau menegur bangsa Israel. Akhirnya bangsa Israel jatuh kepada penghukuman. Akhirnya mereka tidak berharu-haru. Hari ini mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, supaya hidup kita merasa damai sejahtera, mari tetap hidup seperti Yeremia, mampu untuk menyuarakan suara kebenaran, mampu untuk menyuarakan suara dari Tuhan Allah. Walaupun suara kebenaran itu, suara kenabian itu sering tidak mengenakan hati kita. Seperti keadaan bangsa Israel, mereka dikatakan akan dihukum. Akhirnya Yeremia dibenci. Tapi akhirnya itu terbukti, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Di dalam kehidupan kita juga sering kita merasa kita telah memberikan damai sejahtera, tapi kita tidak berani mengatakan kebenaran, tapi akhirnya membuat semakin jatuh. Untuk itu hari ini kita untuk menciptakan hadoharan itu, mari kita seperti Yeremia, menyerukan suara kebenaran, tegur kalau memang patutnya ditegur. Jangan membiarkan kesalahan itu berlarut-larut, seperti apa yang telah dilakukan oleh nabi palsu itu, sehingga bangsa Israel semakin jatuh. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang kedua yang boleh kita lihat dalam khotbah kita ini, bahwa damai sejahtera itu hadir oleh karya Tuhan. Damai sejahtera itu supaya kita dapat berhadoharan juga di dalam hidup kita. Kita yakin bahwa Tuhan itu campur tangan, Tuhan itu bertindak. Mari kita lihat kasus yang dialami oleh bangsa Yehuda. Yehuda
pada waktu khotbah kita ini. Mereka sudah terpuruk. Mereka sudah tidak merasa berharga. Mereka sudah merasa kalah. Mereka merasa sudah terbuang. Mereka merasa sudah gagal. Tapi dalam khotbah kita ini, Yeremia menyuarakan suara kebenaran kepada mereka bahwa Tuhan tetap setia kepada mereka. Itulah satu kebahagiaan di dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu tetap merasa bahagia walaupun kesusahan itu masih ada di dalam hidup kita. Kita mampu untuk merasa damai walaupun masih banyak sekali yang menyusahkan hati kita. Karena khotbah ini mengatakan, Yeremia mengatakan melalui suratnya ini, Tuhan tidak diam. Tuhan akan datang. Tuhan akan bertindak. Inilah mau dikatakan oleh Yeremia, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Seperti apa yang dikatakan di dalam ayat 11. Dikatakan di ayat 11 daripada khotbah kita ini seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudaraku yang terkasih, kedagingan kita sering membuat kita lebih terpuruk kalau kita mengalami kesusahan, kalau kita mengalami banyak penderitaan. Mungkin muncullah selalu di dalam hati kita bahwa Tuhan itu tidak lagi mengasihi aku. Muncul dalam diri kita bahwa Tuhan itu tidak lagi peduli. Pernyataan-pernyataan yang ada dalam diri kita seperti itu justru membuat kita semakin terpuruk dalam kehidupan ini. Justru membuat semakin damai sejahtera itu semakin jauh dari diri kita. Tapi Yeremia mengatakan melalui teks khotbah kita ini, apapun keadaan kita, bagaimanapun dosa kita, bagaimanapun penderitaan kita, bagaimanapun masalah kita, hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, engkau dapat merasakan damai sejahtera. Karena Tuhanmu tidak diam, karena Tuhanmu akan datang, karena Tuhanmu akan campur tangan, karena Tuhanmu akan bertindak sebagaimana Tuhan bertindak kepada bangsa Israel. Inilah sukacita kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Di masa-masa COVID ini banyak hal, dampak-dampak membuat kita banyak pergumulan, banyak kesusahan dan banyak penderitaan. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan kamu layak mendapatkan damai sejahtera. Karena Tuhan tidak diam. Tuhan tahu situasimu. Tuhan tahu masalahmu. Tuhan tahu pergumulanmu. Itulah janji Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang di rumah, keluarga Bapak Mahlen yang berduka, Tuhan tahu pergumulanmu. Tuhan akan datang membawa damai sejahtera ke hatimu yang sedih. Keluarga Inang Eni yang jauh di Kalimantan, yang telah lama berjuang mengurus anaknya si Mula yang kecelakaan. Bolehkah sekarang kakak katakan bahwa Tuhan itu hadir, bahwa Tuhan itu bertindak?
untuk memberi damai sejahtera. Tuhan mengatakan kepada kakak yang jauh di Kalimantan, aku datang, aku tahu, aku mengerti persoalan. Aku akan mengubah itu menjadi damai sejahtera. Mungkin para lansia yang ada di rumah dengan segala keterbatasan-keterbatasannya, katakan damai sejahtera itu milikmu. Karena Tuhan tidak diam. Tuhan datang. Tuhan ikut dalam persoalanmu, memberikan damai sejahtera. Mungkin di masa tuamu rasa hatimu sering jauh rasa damai itu. Tapi di hatimu mungkin muncul sering rasa cemas. Dalam kondisi COVID engkau meragukan anak-anakmu yang jauh dalam dirimu. Dengan keterbatasanmu mungkin untuk bisa mengetahui banyak hal tentang anak cucumu dimanapun. Tapi hari ini para orang tua kami lansia, firman Tuhan mengatakan seperti yang dikatakan Yeremia kepada bangsa Israel, seterpuruk sekalipun engkau, diterbuang sekalipun engkau, aku akan datang membawa damai sejahtera. Banyak lagi jemaat kita yang ada di GKPS Sidorami yang mungkin dampak COVID atau mungkin karena dampak yang lain merasa dia terbuang, merasa dia tidak berharga, merasa dia tidak ada lagi yang memperdulikan, seperti keadaan bangsa Israel ini. Tapi firman Tuhan mengatakan layak engkau merasakan damai sejahtera itu, layak engkau berbahagia, layak engkau merasakan damai itu, karena ada Tuhanmu yang setia, yang campur tangan, yang peduli kepadamu. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, yang ketiga mau dikatakan oleh khotbah kita ini, Yeremia mengingatkan bangsa Israel supaya tidak hanya menangisi, supaya tidak hanya mengeluh, supaya tidak hanya menyalahkan, supaya tidak menyerah dengan kondisi apa yang dialami oleh bangsa Israel. Tapi justru Yeremia mengingatkan seperti apa yang dipesankan oleh Tuhan, mari mengubah situasi. Situasi mungkin tidak dapat kita ubah, kata satu iklan. Tapi bagaimana cara kita menghadapi situasi itu? Itulah yang mau dikatakan oleh Yeremia kepada kita. Sehingga kita tidak menangisi keterpurukan kita. Sehingga bangsa Yehuda yang terbuang itu tidak hanya meratapi, tidak hanya menangisi, tidak hanya mengeluh. Walaupun kedagingan kita sering, kita lupa untuk berkarya justru di saat kita punya persoalan. Kita terjebak untuk menangisi, untuk meratapi. Seakan-akan tidak ada lagi yang bisa kita buat. Tapi Yeremia mengatakan pada kita hari ini, justru di saat-saat bergumul dan penderitaan itu pun, dimanapun dan apapun, ingat bahwa berkat tidak hanya di Yerusalem. Berkatku ada di pembuangan. Berkatku ada dimanapun kau berada. Untuk itu bangkitlah. Untuk itu berkaryalah. Untuk itu majulah. Kata Tuhan kepada bangsa Israel. Inilah juga kata Tuhan kepada kita. Untuk tidak meratapi, untuk tidak menangisi, untuk tidak hanya menyalahkan diri sendiri, tapi justru bagaimana kita menciptakan damai sejahtera itu, menciptakan hadu-haran itu di tengah-tengah banyak kesusahan-kesusahan dalam diri kita. Untuk itulah
firman Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel, jangan diam, jangan pasif, jangan hanya mengeluh, jangan hanya menangisi, bertindaklah dan berbuatlah, karena berkat-Ku ada dimanapun kamu berada. Sehingga ada perintah bagi mereka, peran yang harus mereka buat. Dikatakan di tempat kita ini, bangunlah rumahmu supaya kau merasa nyaman. Baik di Yerusalem, baik di pembuangan, ciptakan kondisi at home. Ciptakan kondisi nyaman. Makanya dikatakan, jangan diam. Ayo bekerja, bergerak, berjuang, bangun rumahmu. Karena bagi mereka di pembuangan itu adalah perantauan, terbuang. Tapi kalau kita membangun rumah kita, itu sarana untuk membuat serasa kita tetap di Yerusalem. Itu kata Tuhan. Kita boleh mengertikan khotbah ini. Bagaimana kita dimanapun kita, apapun situasi kita, bagaimana kita menciptakan suasana at home. Ada ketenangan, ada kenyamanan di tengah-tengah kehidupan kita. Dan dikatakan juga di sini, bekerjalah. Jangan menjadi beban. Baik kamu masih di pembuangan, jangan menjadi beban. Tapi berjuanglah untuk makanmu, tapi berjuanglah untuk dirimu. Nikmatilah berkat Tuhan itu. Sehingga bangsa Israel disuruh di khotbah kita ini bekerja, 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 bekerja. Dalam kondisi Covid, kita juga tidak menangisi. Mungkin banyak yang di PHK. Mungkin banyak hal masalah yang kita dapatkan di Covid ini. Tapi kita orang percaya, dikatakan dalam khotbah ini tidak untuk menangisi. Ubah situasi ini, ubah cara kita. Saya senang ada satu jemaat kita. Dia mengatakan, saya pendeta di PHK, tapi anak saya dan istri saya harus makan. Saya mengubah cara saya untuk cari makan. Saya tidak malu mengerjakan apapun. Dan mungkin Bapak itu mendengar khotbah ini. Dan dia buat di grup. Sekarang aku jual tahu loh, katanya. Akhirnya banyak orang yang membeli. Dan kami juga sama Bipo langsung bilang, pesan ke gereja, sekian. Itulah yang mau dikatakan oleh Tuhan hari ini. Jangan meratapi, jangan menangisi keadaan yang terjadi. Tapi bangkitlah, bekerjalah, ubah caramu menghadapi situasi ini. Kalau kamu dulu menjadi pegawai, tapi ciptakan lapangan kerja, buat dari hal kecil. Banyak hal yang dikatakan oleh khotbah ini. Baru yang dikatakan juga kepada bangsa Israel, jangan apatis. Kenapa? Biasanya orang-orang yang sudah apatis ataupun kita sebut pesimis dalam kondisi apapun, tidak lagi berbuat seperti apa-apapun. Tapi hari ini firman Tuhan mengatakan, karena berkat-Ku ada padamu, kamu tidak pono, kamu tidak surut, tapi kamu harus bertambah, bertambah, bertambah. Untuk itu, kalau ada anakmu, nikahkan. Kalau ada borumu, nikahkan. Kalau kamu belum menikah, nikahkan. Walaupun di zaman new normal, kita mungkin sudah bisa menerima. Menikahlah anak kita. Tidak lagi seperti semeriah, seperti biasa. Sudah biasa kita menikah, melihat orang yang menikah dengan 20 orang, 30 orang. Itulah mau dikatakan oleh khotbah kita ini. Itu tetap pekerjaan orang-orang yang tidak pesimis, tidak terganggu karena situasi. Pernikahan tetap berlangsung. Tapi
di new normal, tidak lagi pesta, tidak lagi manortor, tidak lagi seperti yang lewat itu. Tapi kita damai sejahtera. Itu intinya. Walaupun di pernikahan anak-anak kami hanya 30 orang, firman ini mengatakan damai sejahtera. Karena di situ ada berkat. Orang-orang yang pesimis dalam menjalani masalah dalam hidupnya tidak lagi memikirkan seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada bangsa itu. Gak usah lagi menikah, gak usah lagi sepuh adat, gak usah lagi ke pesta. Itu yang dikatakan orang-orang yang pesimis, yang apatis. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel dan kepada kita, mari tetap optimis, jalankan seperti apa yang perlu. Normal biasa kita jalankan, walaupun secara new normal. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Tapi hari ini Tuhan mengatakan juga kepada bangsa Israel yang kedua dikatakan disebut dalam khotbah kita ini, untuk menciptakan damai sejahtera itu selalu nyatakan holong, kasih kepada orang lain. Secara khusus dikatakan bangsa Israel, bangsa di pembuangan, sering selalu menjadi korban fitnah, sering selalu menjadi sasaran utama pembawa masalah. Walaupun sebenarnya bukan orang itu yang bertingkah, tapi karena mereka orang lain. Seperti di kampung kita sering, kalau ada orang-orang rantau, sering kita tuduh itu pembawa masalah. Padahal belum tentu. Untuk itulah firman Tuhan mengatakan, walaupun kamu tinggal di bangsa yang menjajah kamu, walaupun kamu tinggal di tengah-tengah bangsa yang menyakiti kamu, firman ini mengatakan, jangan kamu membalas, tapi nyatakan dengan kasih, nyatakan dengan baik, lawan dengan kebaikan. Tidak membalas, tidak mendemo. Itu yang dikatakan Tuhan. Hari ini satu pergumulan kepada kita. Hal yang terenak memang saat ada yang memusuhi kita, saat ada yang menyakiti kita, kita membalas. Tapi bangsa Israel dan orang percaya dikatakan, supaya damai sejahtera itu tercipta, mari hadir membawa damai sejahtera. Dan yang terakhir, firman Tuhan mengatakan kepada kita, bangsa Israel, supaya tetap dapat merasa dalam hidupnya, tetaplah berdoa. Dikatakan dalam khotbah kita ini, doakan pemerintah Babel, doakan orang lain. Mungkin bangsa Israel merasa seperti terganggu. Kenapa mereka harus mendoakan bangsa yang menjajah mereka? Tapi firman Tuhan mengatakan, supaya damai sejahtera itu boleh tercipta kepada pemerintah, tercipta kepada orang yang menyakitimu, doakan. Sehingga bangsa Israel dikatakan supaya mereka berdoa untuk orang Babel, berdoa untuk pemerintah. Di dalam kehidupan kita, kekuatan doa menciptakan damai sejahtera. Apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, kalau kita tetap berdoa, damai sejahtera itu ada pada kita. Kita tidak dapat melawan situasi, kita tidak dapat melawan orang lain, tapi kita bawa dalam doa, ada damai tercipta karena Tuhan bekerja. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kalau hari ini kami boleh merasakan damai sejahtera
daripada Tuhan. Kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang tetap hadir, sebagaimana Engkau hadir di tengah-tengah bangsa Israel. Apapun kondisi bangsa Israel dan bagaimanapun situasi bangsa Israel, Engkau hadir tetap membawa damai sejahtera. Untuk itu Tuhan, kami juga Engkau tuntun untuk tidak menangisi, untuk tidak meratapi pergumulan-pergumulan, tapi kami mampu untuk menciptakan suasana damai sejahtera. Kami bekerja, kami berkreatif, kami berbuat di dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, hadirlah, berkatilah kami semua. Kami berdoa untuk saudara kami yang dalam kondisi kurang sehat. Untuk itu kami berdoa kepada Bapak Henry Purba, Bapak anak kami Mula Silalahi yang sudah dalam pemulihan. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Edo Purba yang baru saja juga pemulihan operasi batu empedu. Semua saudara-saudari kami ini Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah keterbatasan fisik mereka, supaya damai sejahtera-Mu juga hadir bagi mereka. Mereka tetap yakin dan percaya, berkati Engkau hadir. Kami juga berdoa buat keluarga yang kami kasihi, keluarga yang berduka, keluarga Bapak Situa Mahlen Saragi. Hiburkan Tuhan keluarga yang berduka atas kehilangan anak mereka Marco Jones Tantri Saragi Tuhan. Kiranya Engkau hadir sehingga mereka boleh merasakan ada sukacita, ada penghiburan bagi mereka. Engkau memberikan kesehatan bagi mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat semua orang tua kami, para lansia. Berkati mereka, berikan sukacita bagi mereka juga. Berkati anak cucu mereka, supaya mereka juga boleh bersukacita. Kami juga berdoa secara khusus buat Sinode Bolon GKPS. Engkaulah hadir Tuhan, memberkati gerejamu. Hadirkanlah Jeremia yang tetap menyuarakan suara kenabiannya untuk mewujudkan damai sejahtera di gerejamu. Semua proses Sinode Bolon juga Tuhan, kami serahkan kepadamu. Terima kasih Bapa, terimalah doa permohonan kami. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis dalam 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Janganlah dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Hidup segar dari sorga, kan diberi para bus.
Kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, pemilik segenap kehidupan ini, kami bersyukur kepadamu atas pemeliharaan, tuntunan dan penyertaan. Engkau memberikan makanan, pakaian, dan segala kebutuhan hidup kami. Sebagai ucapan syukur, kami datang membawa persembahan yang sesungguhnya juga berasal daripadamu. Kiranya Engkau menguduskan dan memberkatinya agar menjadi persembahan yang harum dan kudus untuk kemuliaan namamu. Kami memohon kiranya berkat-Mu semakin berkelimpahan dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus mengajari kami supaya semakin tulus mempersembahkan hidup dan segenap apa yang kami miliki untuk kemuliaan namamu. Terimalah doa persembahan kami di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Aku bawa, aku berikan persembahanku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pergilah dan kuduskanlah Kristus dalam hatimu, dan carilah yang baik dan janganlah yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.